ini harus kita sambung lagi karena aksi-aksi ini adalah aksi-aksi yang harus kita sebarkan, Pak. Kalau kita mau sukses dan mau kaya raya, jangan menunggu kita punya duit untuk berdasar keberuntungan yang sedang kita bentuk untuk menjadi orang yang kaya raya, Pak. Karena bahkan di Bali ada 894 yang baru kami monitor. Nah, Pak, jadi Mandera target berapa, Pak? 1000. Nggak penuh itu, Pak, lapangan dia itu, Pak. Bagaimana caranya proses mendaftarkan organisasi masyarakat? Ya, teman-teman yang berikan formulir. Formulir itu ada beberapa persyaratan, salah satunya terdaftar di Kemenkumham, kemudian atau di Kemendagri. Kemudian ada juga dia harus memiliki akte. Yang dari notaris. Jadi itu digunakan 2 kata. Bahagia dalam pekerjaan. Bahagia dalam pekerjaan. Karena sahabat dunia, selamat datang di My World. Saat ini kita sangat berbahagia sekali berada di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali atau sering disebut sebagai Kesbangpol. Didampingi oleh sahabat saya, Bapak Komang Edi, yang sering disebut IKK, Pak ya. Singkatan nama saya itu. Singkatannya apa itu, Pak? Ikomang Kusuma Edi, disingkat IKK. Ikomang Kusuma Edi. Jadi kalau dipanggil Ikomang Kusuma Edi kan cukup panjang nih. Jadi disingkat IKK cuma 1 detik. Jadi Pak Arno bisa, kawan-kawan bisa pakai waktu lagi 7 detik mikir yang lain. Pak Komang, terima kasih waktu dan kesempatannya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya buat teman-teman yang tergabung Ormas di Bali. Terima kasih. Pak Komang di sini sebagai apa, Pak Komang? Ya, saya sebagai pejabat di bawahnya Bapak Kepala Badan. Jabatan saya Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. Kepala Bidang, Pak ya? Ya, tapi merangkap sejak 1 Januari itu sebagai Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Sosial Budaya, Ekonomi, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan. Berarti semuanya, Pak? Iya, hampir semuanya. Tadi Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa. Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa. Karakter Bangsa. Ya, budaya masuk di sana? Budaya tadi yang PLT-nya, yang di bidang 4 namanya. Saya bidang 3. Kesbangpol sendiri itu masuknya kemana, Pak? Kalau dilihat dari struktur organisasi? Dari struktur organisasi dia masuk badan di bawah gubernur, koordinasi yang sekda. Dari sekitar 43 perangkat daerah, salah satunya perangkat daerah adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Di kabupaten juga ada, tapi di tingkat kabupaten. Eselonnya eselon 2. Eselon. Ya, berarti dari gubernur, sekretaris daerah, gubernur, wakil gubernur jadi 1 ya. Kemudian sekretaris daerah, asisten, baru kaban. Kepala Badan, Kepala Dinas setingkat itu. Asisten juga setingkat. Ya, setelah itu baru ada eselon 2 yang lain, itu Kepala Biro. Itu namanya Kesbangpol? Bukan, Kesbangpol hanya salah satu dari perangkat daerah. Oh, salah satu perangkat daerah? Ya, yang memiliki fungsi koordinasi, fungsi pelaksana, fungsi intelijen juga dari yang sini. Dimaksud perangkat daerah itu apa, Pak? Perangkat daerah itu adalah organisasi yang dilaksanakan oleh birokrasi, mewadahi birokrasi di situ, ada kepalanya, kemudian ada struktur organisasinya, dan itu sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Bali. Semua di tingkat provinsi dimanapun ada perangkat daerahnya. Jadi melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, visi misi gubernur, visi misi masyarakat Bali yang dibawa oleh gubernur yang terpilih itu digerakkan oleh birokrasi melalui fungsi-fungsinya. Nah, kami di Badan Kesatuan Bangsa itu fungsinya tadi salah satunya adalah koordinasi pembangunan, kemudian pelaksana juga, kemudian melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan terhadap pembangunan juga, Pak? Kalau pengawasan pembangunan tidak, itu ada dari OPD yang lain. Kami melaksanakan. Melaksanakan itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya begini, ketika kita punya tusi, misalnya adalah pembangunan karakter bangsa ya, di tugas saya. Jadi karakter bangsa itu kan mulai dari lahir sampai dengan meninggal, itu karakter bangsa dibina, dikelola, dikenali sampai dengan dibangun.
Nah, salah satu caranya adalah dengan pendidikan wawasan kebangsaan. Jadi mulai tingkat sekolah, kemudian mahasiswa sampai orang tua dewasa di Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Bali ini ada program-program tertentu. Salah satunya adalah program Paskibraka. Kemudian pendidikan wawasan kebangsaan. Kemudian ada Gerakan Nasional Revolusi Mental. Di sana kan ada etos kerja, gotong royong, dan integritas. Etos kerja, gotong royong, dan integritas. Integritas. Ya. Dari Gerakan Nasional Revolusi Mental itu kita terjemahkan dalam program-program kegiatan yang ada di Kesbangpol. Itu kalau dari bidang tadi ideologi wawasan kebangsaan. Kalau dari bidang yang saya ampu sekarang sebagai pelaksana tugas, itu bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, kemudian organisasi kemasyarakatan. Itu di bawahnya saya Pak langsung Komang langsung. ya dengan beberapa staf. Berapa bidang dia? Bidang Di sini ada 4 bidang, 1 sekretariat. Pertama politik dalam negeri, kewaspadaan daerah, kemudian ideologi wawasan kebangsaan yang saya ampu ini karakter bangsa, dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan. 4 bidang, 1 sekretariat. 4 bidang, 1 sekretariat. Ya. Di bawah Bapak Kepala Badan. Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Biasanya disingkat Kesbangpol. Kepala Badan, Kepala Bagian. Di sini namanya Kepala Bidang. Kepala bidangnya ada 4. Ada 4. Kemudian ada di sekretariat. Sekretariat itu membawahi Kepala Tata Usaha. Kemudian Kepala Bidang membawahi analis-analis, japung-japung, pejabat fungsional. Nah, itu harus staf. Wow. Ya. Baru tahu kita Pak Komang. Nggih. Oke, kita fokus sekarang di bidang yang dibawahi oleh Pak Komang Edi. Siap, nggih. Yaitu bidang Dua bidang ya, ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa. Ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan. Wow. Banyak. Ya itu tugas kita di sini. Tapi saya tidak mengerjakan sendiri, saya sama staf, Pak Kaban. Kemudian dapat dukungan juga dari partisipasi dari segenap komponen masyarakat, terutama potensi bangsa. Luar biasa. Kan judulnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, jadi menyatukan semua potensi bangsa yang ada di daerah Provinsi Bali ini dengan politik kesejahteraan. Kita baru tahu nih Pak Komang. Siap. Kesbangpol dengan bidangnya Pak Komang itu tadi ada yang apa sosial itu tadi Pak? Ketahanan ekonomi, sosial, agama, budaya. Ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan. Wow. Itu masih banyak sekali itu. Banyak sekali. Oke, kita lagi kecilkan Pak Komang karena kalau ini kita bicara bisa 1 minggu kita nggak habis nih. Kita kecilkan lagi, kita ambil satu aja deh. Kita ambil satu aja, yaitu organisasi kemasyarakatan. Baik, makasih. Kita bicara itu ya, organisasi. Karena ternyata luas sekali nih Pak Komang. Wow, saya baru tahu loh Pak Komang. Makasih Pak Abdul. Oke, organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan ini cukup menarik Pak Komang. Tadi saya baru masuk kantor Kesbangpol di depan itu ada puluhan bahkan mungkin ratusan bendera. 203 yang sudah pasang bendera dan kibarkan di sini. Itu bendera apa Pak Komang? Begini, sebelum saya jawab itu saya jelaskan. Kalau kita bicara organisasi masyarakat itu kan bukan hanya organisasi secara ansih gitu ya, tetapi juga ada di sana yayasan, kemudian ada di sana paguyuban, ada klub, kemudian ada asosiasi juga di situ, kemudian ada perhimpunan. Jadi itu kita rangkum di sini yang tadi kita menyatukan semua potensi. Di Bali itu yang sudah kami monitor ada sekitar 894 organisasi. Ya, baik 894 ormas. Ya, termasuk tadi ya organisasi masyarakat perhimpunan kelompok itu yang ada di Bali. Di Bali yang bisa terdaftar, mohon maaf saya yang sudah terdaftar di Kemenkumham maupun di Kemendagri dan tercatat di Kesbangpol maupun yang baru proses mendaftar. Kan banyak nih orang ormas mulai lahir. Wow, ya, banyak kemudian sekali, ada juga yang belum terdaftar dan itulah makanya politik kesejahteraan kami di sini dengan Pak Kaban sebagai komandonya. Selain juga ada partai politik ya nanti. Pak Komang, maaf saya potong.
coba cerita sedikit bagaimana caranya proses mendaftarkan organisasi masyarakat. Ya, teman-teman yang ada di Bali, khususnya. di Bali khususnya bergerak di bidang apapun yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan, yayasan, klub juga otomotif, bisa. paguyuban, apalagi tuh perhimpunan asosiasi, kelompok grup itu misalnya, kan banyak banget nih. Banyak. Nah, grup. Apa syaratnya dan bagaimana prosesnya, Pak Ahmad? Ya, prosesnya mudah. Jadi kalau tidak tahu persyaratannya dulu, jadi datang ke Kesbangpol, kita akan berikan formulir. Formulir itu ada beberapa persyaratan, salah satunya terdaftar di Kemenkumham, kemudian atau di Kemendagri. Kemudian ada juga dia harus memiliki akte. Yang dari notaris. Jadi itu digunakan untuk kepentingan organisasi juga ya. Berarti harus diaktekan dulu. Ya, bisa. Terus yang kedua, kalau mereka yayasan dan lain-lain itu hampir-hampir sama, tapi tidak serumit yang organisasi kemasyarakatan. Artinya misalnya kelompok kalau tidak punya akte itu tercatat nanti di Kesbangpol. Jadi kami di Kesbangpol hari ini punya 2 buku. Jadi buku 1 adalah seluruh ormas yang sudah memiliki atau sudah punya legalitas dan kita catatkan di sini. Sedangkan buku 2 itu yang masih proses, belum selesai dia, kemudian belum ada legalitasnya, tapi ada orangnya, ada sekretariatnya. Oke, kita lanjut dulu yang legitimasinya yang benar. Ya. Berarti pertama adalah persyaratannya akte notaris. Ya, notaris, kemudian terdaftar di punya AHU ya, terdaftar di Kementerian HAM. Terdaftar di Kementerian HAM atas akte tersebut. Ya, tersebut. Habis itu apa? Ada yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Ada juga terdaftar di Menkumham dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Ya. Keluarnya nanti SKT, surat keterangan terdaftar. Keluar SKT. Ya. Ada juga yang sudah. Kalau jumlah anggotanya berapa itu, Pak Man? Ormasnya? Ya, yang terdaftar tersebut yang ada akte. Yang di sini ada di daftar. Persyaratannya satu ormas itu 9 orang. Minimal 9. Ya. Ini kita. Nah, sebentar Pak Man. Setelah itu terdaftar, akhirnya kalau sudah keluar kita catatkan di sini. Dicatatkan di Kesbangpol. Dan semua berkasnya kita minta sebagai dokumen di sini dan kita rapi, ada tempatnya. Sedang kita tata juga, karena ada juga yang harus diperpanjang. Ketika dia berubah struktur, berubah kepengurusan, harus. Sebentar Pak Komang. Ya. Berarti persyaratannya dia adalah bukan dari Kesbangpol dulu, tapi harus didaftarkan di akte notaris, terdaftar di Menkumham, di Mendagri. Surat keterangan terdaftar SKT, baru ke Kesbangpol, bukan dari Kesbangpol keluar ke sana. Bisa juga dari kami membuat surat pengantar. Kan ada juga yang dibuatkan surat pengantar dari Kesbangpol untuk daftar ke Mendagri, atau mereka datang dulu kemari untuk minta petunjuk segala macam, untuk minta rekomendasi kita berikan. Yang jelas mereka sudah sudah jelas kepengurusannya, strukturnya. Kemudian ada tempatnya. Ya, kita kan ada pengawasan ormas juga. Berarti boleh juga ke Kesbangpol dulu, nanti diberikan rekomendasi ke Kesbangpol untuk pembuatan akte pendaftaran ke Menkumham. Kita fasilitasi bantu ya. Ke pendaftaran ke ke Departemen Dalam Negeri. Betul. Dan untuk SKT-nya. Ya. Nah, setelah itu kita melayani lah mereka. Dilayani. Jadi teman-teman boleh dari Kesbangpol dulu ke sana atau dari 4 persyaratan tadi daftar ke Kesbangpol. Setelah terdaftar di Kesbangpol, setelah dari Kesbangpol, Bapak Kepala Badan mengeluarkan surat keterangan surat keterangan tercatat. Jadi mendapatkan surat keterangan tercatat yang ditangani oleh Bapak Kepala Badan. Tapi di buku induk besar kami catat juga. Ya. Itu yang sudah legalitasnya keluar dan resmi ya. Tapi yang belum juga kami catat karena ini masih proses. Jadi tadi saya katakan 894 itu yang sudah tercatat maupun yang belum. Yang sudah tercatat, tetapi yang legalitasnya sudah lengkap maupun yang proses. Bahkan yang belum pun kita catat dulu. Yang belum dicatat juga di sini. Ya, karena saya ingin mengetahui. Justru mereka datang ke sini, kami berterima kasih. Mereka melaporkan, Pak, saya ada ormas. Seperti tadi ada 4 ormas yang datang ketika kita kegiatan seminar itu.
kita catat namanya, alamatnya di mana, siapa pengurusnya, dan kalau dia ada KTP kita foto, kemudian jadi dokumentasi, dan kita komunikasi lebih lanjut. Jadi harus proaktif, jangan menunggu. Jadi proaktif. Terima kasih sekali, Pak Man. Apa manfaatnya, Pak Man? Apa manfaatnya bila mana organisasi masyarakat itu harus legitimasinya atau legal standingnya ada. Apa manfaatnya? Manfaatnya bagi teman-teman organisasi sendiri adalah mereka akan merasa nyaman, aman, beraktivitas, dan ya kalau kita punya SIM, kita seperti SIM motor itu sudah layak lah untuk memegang kendaraan gitu. Dan kita tercatatkan di Kesbangpol. Manfaat utama adalah kami ketika ada acara resmi yang seperti tadi perlu mengundang ormas dan harus ada ormas untuk ikut dalam kegiatan tersebut, kita akan undang. Jadi kami tahu. Nah, kalau sebelumnya kami tidak punya buku yang 2 itu, sehingga kita tidak tahu karena mereka tidak datang sini, kami tidak mengetahui pasti siapa di mana keberadaannya. Tapi sekarang dengan 2 buku itu kita undang mereka hadir, sambil seraya kami mendaftarkan mereka, mengajak mereka untuk bersama-sama mengikuti ketentuannya. Terus manfaatnya bagi mereka adalah mereka kan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintahan. Seperti kita adakan di Kesbangpol setiap hari Jumat sejak tahun 2023 lalu. Itu karya bakti sosial atau bakti sosial ngerombo ya, gotong royong. Kita kan tadi bicara etos kerja, gotong royong, aktivitas. Mereka bisa datang kemari. Mereka bisa bersama-sama bergotong royong. Misalnya banyak kegiatan ormas itu yang sudah dilakukan di luar sana. Kegiatan kepedulian kepada masyarakat, bawa sembako, bantuan sosial, kursi roda, bedah rumah, macam-macam, yang hanya dilaksanakan oleh ormasnya saja sendirian. Yang dilaksanakan hanya oleh ormasnya saja sendirian, sendiri-sendiri mereka. Betul. Sudah banyak sekali. Tapi ketika mereka terdaftar, tercatat di Kesbangpol, bahkan baru proses kami catatkan di buku kedua tadi. Mereka ternyata punya kawan, punya teman yang bisa dikajak kolaborasi, baik data maupun bisa di-mixkan, digabungkan sumber daya yang mereka punya. Dan kami juga di Kesbangpol kan ya namanya ngerombo, di antara pegawai kami juga ikut urunan-urunan itu ya, ngerombo bisa bersama-sama. Artinya kita sasarannya semakin luas, kemudian semakin valid datanya, karena pemerintah punya data valid ya dari Kementerian Sosial, di sini ada dinas sosial, sasaran untuk diberikan seperti tadi contohnya kepedulian kepada masyarakat. Kemudian ormas-ormas ini juga punya squad relawan dia, yang di masyarakat di desa-desa itu sudah valid datanya melalui kepala dusun, sukarelawan. Kan dia tahu persis tetangganya di mana siapa. Untuk kegiatan-kegiatan sosial. Ya, kegiatan sosial. Sama juga kegiatan pendidikan sama. Jadi kalau ada kegiatan pemberian belajar sekolah gratis begitu, ormas-ormas yang lain ketika berkumpul di sini tahu ada ormas yang melaksanakan itu, dia bisa ikut gabung. Ya, kami juga pemerintah merasa untung. Untungnya kami adalah kami bisa tahu kegiatan beberapa teman-teman ormas yang selama ini aktif. Selain juga menghilangkan stigma yang selama ini kalau orang bicara ormas, saya pikir di masyarakat luas masih banyak ya stigma-stigma yang kalau bicara ormas sepertinya sedikit negatif lah. Padahal enggak, sebenarnya mereka ini potensi yang luar biasa di daerah yang bisa kita gerakkan untuk pembangunan, untuk membantu masyarakat. Dan jadi, terbukti. Sudah terbukti, kami dampingi, kami ikuti dan kita ngerumbu. Sudah 36 kali, besoknya 37. Di tahun 2023. 2023, hampir 1 miliar lebih kita bisa mengumpulkan dana dari teman-teman ormas, barang, baik kursi roda, datanya kami punya itu, dan kita sudah laporan ke pimpinan ketika pimpinan kemarin ke sini. Untuk bersama-sama ormas ngerombo ya, tatap muka, menyapa. Ngerombo ya Pak ya. Ngerombo itu sama dengan gotong royong, gabungan. Itu satu. Yang kedua, yang kita inginkan adalah marwah ormas ini agar tetap kita jaga, tingkatkan itu dengan cara kami memasang bendera tadi Pak tersebut ya di depan itu. Itu kan identitas panji-panji yang oleh ormas samalah dengan bendera merah putih yang ada
di ruangan ini sekarang yang sangat kita hormati. Yang kalau orang melihat bendera saja itu sudah oh ini ormasnya ini. Selain juga pakaian yang bergunakan. Jadi yang selalu kita hormati. Jadi di teman-teman ormas itu juga ada orang penting, ada tokoh-tokoh kunci, ada orang-orang yang sangat berkelas, yang sangat peduli. Mereka berhimpun untuk membantu masyarakat. Nah, pemerintah ini sebenarnya sangat diuntungkan sekali dengan kegiatan-kegiatan mereka, karena beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah itu mereka melakukannya. Karena di luar jam kantor mereka bisa kerja, di jam kerja mereka bisa lakukan. Dan kami juga bisa berkolaborasi. Sampai saat ini ya ormas ini baik, ya bisa kita ajak berkolaborasi dan kalau tadi Pak Komang bicara mengenai ormas yang konotasinya ada yang beberapa ormas yang kurang bagus image, padahal kenyataannya tidak, Pak ya. Tapi ormas itu juga banyak ya teman-teman ya, yayasan, organisasi otomotif, betul. Organisasi sosial ya. Apalagi paguyuban dan macam-macam, Pak ya. Bahkan di Bali ada 894 yang baru kami monitor. Jadi manfaat daripada kita mendaftar atau mencatatkan organisasi kita ke Kesbangpol adalah yang pertama mendapatkan informasi yang valid atas keinginan-keinginan untuk melakukan kegiatan sosial. Yang kedua adalah ternyata kita tidak sendiri. Banyak ternyata organisasi masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bisa kita ajak, tadi nama bahasanya apa, ngerombo itu bergabung bersama-sama untuk melakukan aksi sosial tersebut. Nah, yang ketiga tentunya Kesbangpol juga memberikan pengawasan supaya organisasi masyarakat ini kelihatannya lebih guyup, lebih rukun gitu, Pak ya, dan gampang mengontrol pemerintah. Maksudnya pengawasan itu begini, bahwa kita tahu sekretariatnya di mana, siapa orangnya, berapa jumlahnya, kemudian apa yang dikerjakan, kemudian bagaimana laporannya, dan kira-kira pemerintah bisa berkolaborasi dengan beliau-beliau para anggota ormas yang tokoh-tokoh ini yang di masyarakat sangat dihormati, dia gugu dan punya basis komunitas yang sangat besar, itu bersama-sama melaksanakan pembangunan di Bali, menjaga Bali. Ada lagi Pak Komang, saya juga ikut organisasi masyarakat banyak. Pak. Ternyata kita ikut organisasi masyarakat itu sangat disupport oleh yang namanya fasilitas pekerjaan kita, Pak. Kebetulan pekerjaan saya kan pekerjaan sebagai jasa. Dengan kita masuk di organisasi masyarakat, berarti kita aset kita kan people atau manusia. Jaringan. Masuk organisasi masyarakat, kita ketemu dengan banyak orang, banyak karakter, banyak orang, artinya banyak peluang di sana. Setuju saya, Pak. Setuju. Terus kalau kita mencatatkan diri kita di Kesbangpol dan bahasa tadi yang saya dengar itu adalah ngerombo, berarti kita ketemu lagi dengan ormas-ormas lain. Banyak punya sahabat, Pak. Maksud saya, berarti manfaat keempatnya adalah lebih cepat menambah teman. Karena bergabung dengan banyak orang, organisasi masyarakat yang lainnya, Pak. Setuju sih, Pak. Yang keempat, coba apa lagi, Pak, manfaatnya? Jadi reuni kadang-kadang, Pak. Reuni, Pak, ya. Ketemu teman-teman sama di sana ya. Di sini sudah ke 36 kalinya kita berkumpul. Banyak ketemu temannya. Banyak nanya, Pak, kapan kami ngerumbu? Karena ternyata ketika saya ketemu sama di Kesbangpol kumpul, ternyata teman SD saya ketemu di sini. Termasuk saya, Pak. Saya punya teman. Sebentar, Pak. Tadi Pak bilang reuni dan Kesbangpol mengadakan kegiatan di kantor sini, Pak. Betul. Apa aja, Pak, kegiatannya? Baik, makasih Pak Arde. Jadi kegiatan pertama kita di sini pertama adalah berkumpul dulu. Setelah berkumpul, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena itu lagu kebangsaan negara kita. Kemudian kita berdoa, karena kita bersyukur dari tadi malam kita istirahat, tidur, datang ke bangun pagi, datang ke kantor. Aman, nyaman, tidak ada apa. Kita syukuri itu, Pak. Dan damai di Bali ini, dan NKRI damai. Kemudian masing-masing ormas kita minta, selain pengantar dari kami, dari Pak Kaban di awal,
masing-masing ormas kami minta perkenalkan. Dikasih kesempatan untuk ya, memperkenalkan satu diri. persatu bicara nih. Misalnya yang hadir biasanya lapor siapa yang hadir, ada 30 ormas. Ada pernah di sini 250 ormas hadir. Wow. Dalam satu waktu 215 ormas, Pak. 250 ormas. Satu ormas Ada perwakilannya 15, ada 40. Bahkan ada yang kesini ada 100, Pak. Itu biasanya setahun berapa kali diadakan acara-acara gitu, Pak? Setiap minggu, setiap Jumat. Setiap minggu, Pak? Setiap Jumat. Kami memakai makna Jumat berkah. Karena begini. Setiap hari Jumat, Pak? Ya, sudah sejak tahun 2023. Sejak saya di sini dengan Pak Kaban. Saya baru di sini kan 2023. Oh, Pak Kaban sini dulu. Ya, semenjak Pak Kaban di sini ngadain acara-acara itu. Ya, sebelumnya sudah ada kegiatan juga. Oke. Namun saya lebih menggerakkan untuk diadakan tadi apa namanya Jumat berkah. Jumat berkah. Mengundang ormas-ormas untuk hadir. Masyarakat. Jadi begini Pak Dor, ketika mereka sudah bergabung, saya mengajak, ayo kita peduli. Kan namanya bakti sosial. Tadi saya katakan dengan politik kesejahteraan. Bagaimana berpolitik untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Berpolitik untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, termasuk juga mensejahterakan anggota-anggota ormas sendiri. Di sini ternyata ketemu seperti itu Pak, jaringan-jaringan kerja yang tidak disangka sebelumnya. Saya tidak punya, di sana punya, kita bisa kolaborasi, kita bisa pinjam. Contoh, kami kan tidak punya tenda di sini untuk belum pengadaan untuk kegiatan yang sifatnya di kantor formal maupun di masyarakat. Dari beberapa temu ormas, udah saya naruh tenda saya di sini. Kemudian para pedagang kaki lima UMKM yang mungkin belum dapat tempat untuk berjualan, tiap hari Jumat datang ke sini jualan. Beberapa UMKM. Boleh, Pak? Kenapa enggak boleh? Boleh. Kantor ini milik masyarakat, Pak. UMKM boleh masuk kantor sini? Boleh. Dan jualan di sini? Jualan sini. Pada waktu setiap hari Jumat? Ya. Dengan baik pedagang hadirnya asong yang sering pinggul atau yang dorong. Oh, boleh masuk, Pak? Boleh masuk. Laris manis Pak habis. Silakan. Tapi kadang-kadang ada yang malu juga. Oh. Tapi persilakan. Ini banyak dari kita tidak tahu itu, Pak. Ya, betul. Jadi kami sampaikan, Pak, kami membuka diri. Bahkan kantor kami oleh Pak Kaban, Kepala Badan, atas izin beliau, kantor kami bisa digunakan untuk kegiatan internal ormas, misalnya untuk rapat, pelantikan, pertemuan, ulang tahun, untuk penerimaan sekolah. Kan ada ormas yang bidang pendidikan. Dia mengelola. Boleh juga dipakai fasilitasnya di kantor. Boleh. Seluruh kantornya dengan fasilitas yang ada, meja, kursi, wifi, ya benar di Kesbangpol Provinsi Bali. Sudah berapa kali Pak? Jadi kita punya fasilitas yang difasilitasi oleh pemerintah yang kita tidak tahu. Boleh Pak, boleh pakai sini. Garase kami ini, ulang tahun rapat, pelantikan pengurus, penerimaan sekolah dari dari ormas yang menghandle itu. Oke Pak. Sudah berapa kali di sini diadakan Pak? Dan sudah berkali-kali. Besok hari Minggu ada rapat di bawah Pak. Hari Minggu? Hari Minggu tanggal 28 ini ada rapat di bawah dari salah satu yayasan yang menggunakan untuk pertemuan mereka. Apa istilahnya? Arisan. Oh. Ya. Ketimbang mereka sewa tempat, itu kan banyak Pak. Ratusan mereka. Ketimbang sewa tempat kasihan kan. Uangnya habis. Lebih baik uangnya untuk masyarakat aja. Udah pakai tempat kan kami nggak rugi, malah kami senang Pak. Kantor kami dikenal. Ya, luar biasa. Kemudian Pak di dalam ruangan itu fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Bisa, Pak. Mundur lagi sedikit, Pak. Siap. Hari Jumat diadakan acara kumpul-kumpul ormas. Jumat tanggal 26 nih. Ya. Atau setiap tanggal 26 setiap Jumat sebelumnya. Setiap hari Jumat. Betul. Tadi Pak bilang mereka datang menyanyikan lagu Indonesia Raya, boleh memperkenalkan diri. Boleh memperkenalkan diri. Terus apa lagi, Pak? Boleh memperkenalkan diri. Kemudian mereka kan ada ormas yang punya fashion, anggotanya ada apa, memperkenalkan produk. Oh. Silakan Pak. Kemudian setelah itu biasanya kami ada pembagian kepedulian oleh masyarakat. Nah ini yang khasnya Pak, ngerunggu. Jadi ormas itu kan tadi saya katakan ada yang sudah melakukan kegiatannya di masing-masing internal. Kita satukan di sini Pak. Kita geser tempatnya. Penerimanya juga kita suruh mereka ajak ke sini. Sembakonya misalnya salah satu ormas A misalnya. Itu sudah rencana hari Minggu atau hari apa mau mendistribusikan langsung ke lokasi. Mereka akan sisihkan, tidak semua ke lokasi. Penerimanya kita bawa ke Kesbangpol. Mereka yang bawa sendiri penerimanya. Sembakonya juga bawa mereka dan disaksikan oleh ormas yang lain. Ormas yang lain. Motivasi, benar Pak. Luar biasa. Kursi roda, tempat alat kesehatan, apapun Pak.
Ini lebih gampang lagi Pak Komang, tatkala satu ormas mengadakan acara ulang tahun, Ya. dan mereka mengadakan kegiatan sosial. Oke. Kita sering juga ngadain itu Pak, Ya. tanpa harus mengundang ormas lain. Kesbangpol sudah melakukan undangan untuk menghadiri acara Betul. atau penyerahan bantuan kepada yang membutuhkan di sini. Ya, kadang-kadang ini kan masuk salah satu desa di Sumurdo ya, Sumurdo Kelon. Jadi kepala desa kita beritahukan di desa Sumurdo Kelon itu kalau ada yang tidak mampu, lemah ekonomi, kemiskinan ekstrim atau ibu hamil, stunting, ajak ke sini kami berikan sembako. Itu sudah ribuan sembako kita di sini Pak sejak setahun. Betul. Dari berbagai ormas. Yang menerimanya juga begitu. Uang yang cukup Per 2023 nilainya 1 miliar lebih. 1 miliar lebih adalah laporan. 2023, Pak. 23. Kemudian kursi roda sekitar 18, alat bantu sehat, kemudian sembako banyak sekali. Tapi yang ngerumbu bukan hanya ormas saja. Nah ini yang uniknya lagi Pak. Gimana tuh Pak? Ketika kami punya karya bakti sosial di sini, yang ngerumbunya bukan ormas saja, tapi pemerintah provinsi Bali juga ngerumbu. Pemerintah juga ikut. Ya, contohnya dari kami tidak punya kursi. Ini kursi ini kantor kami kan dulu di depan itu ada kantor orang lain Pak. Kita sudah kembalikan ke Kesbangpol, luas tempatnya, sana kursi terbatas. Kami dibantu oleh ormas lain, oleh organisasi pemerintah lain, oleh perangkat daerah lain itu kursi. Kemudian karpet, kemudian tenda. Kemudian dari PMI tadi saya ceritakan di sana ada PMI Pak, kita pasang bus PMI donor darah, dibantu juga. Kemudian sound system, itu namanya sound system bagus Pak. Jadi kita pinjam dalam rangka ngerumbu mohon sound system. Intinya dunia pemerintahan, dunia masyarakat, dunia otomotif tadi kita ada dari salah satu perusahaan otomotif di sini yang ikut dari dunia usaha. Ikut bergabung, pendidikan anak sekolah ke sini Pak menerima. Tapi ini anak usulan, yatim piatu juga. Ini usulan Pak Komang. Siap. Ini kita kan baru bicara organisasi masyarakatnya, belum ekonominya, belum budayanya, belum agamanya, itu di bawah semuanya Pak Komang nih. Ya. Banyak juga perusahaan-perusahaan Pak Komang. Kita di organisasi perusahaan, saya kebetulan juga bergerak di bisnis konsultan selain advokat Pak. Banyak dari kita yang tidak mendapatkan informasi-informasi atas bantuan yang akan kita berikan. Jadi pikiran kita tuh paling hanya sebatas yatim piatu, orang tua apa namanya Pak? Lansia, disabilitas. Itu aja Pak. Kalau memang di sini ada informasi yang begitu bagus dan ada banyak, Pak. Valid, ya kenapa kita tidak? Ya seperti contoh orang kita kolaborasi kan Pak antara perusahaan, organisasi masyarakat. Contoh di sini juga bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada veteran pejuang Pak. Kami rutin tatkala ngerumbu itu kita menyelipkan atau mengajak sebagai fokus para pejuang kita untuk menerima bantuan, terutama yang sudah lansia. Kita ke rumahnya dibawa, di sini perwakilan dari keluarganya atau yang bisa datang ke sini mereka langsung untuk veteran juga Pak. Veteran pejuang. Dan kita setiap bulan Agustus menyerahkan bendera juga. Pembagian bendera ada Pak. Jadi ormas-ormas ini bukan hanya sembako, bukan hanya yang sifatnya peduli, tapi juga kebangsaannya kuat banget Pak. Jadi mereka mengumpulkan bendera juga. Setelah terkumpul bendera, selain juga dari PNS, ASN, Pemprov Bali, dari sekolah-sekolah. Setelah terkumpul di sini, dipasang di masing-masing tempat ormasnya, organisasinya, kemudian di pemerintahan, kantor, termasuk juga di swasta, baru kita sebarkan ke masyarakat. Di depan kita sebarkan, bagi-bagi. Pak Komang, ini ngomongin bendera lagi nih. Hanya aja Pak. Tadi Pak Komang mengatakan bahwa di depan kantor sudah ada 203 bendera. Sedangkan ormas yang sudah tercatat di Kesbangpol adalah 800 yang sudah termonitor ya. 894 yang tercatat. 894 ormas. Iya, termonitor dan dicatat di sini. Masih banyak Pak bendera yang belum terkumpul. Masih banyak, tapi banyak sudah pesan. Persoalannya Mas Tiang. Jadi Bapak izin kami sampaikan bahwa ide kami ini di Kesbangpol dengan Pak Kaban dengan teman-teman adalah bagaimana kita menyatukan potensi bangsa dengan politik kesejahteraan. Identitasnya kan bendera dulu. Bagaimana menyatukan semua potensi bangsa, bangsa yang ada di Bali khususnya dengan politik kesejahteraan. Dengan politik. Ini politik kesejahteraan apa sih maksudnya Pak? Dari tadi politik kesejahteraan terus ya. Kita berpolitik. Karena yang setahu saya politik itu adalah mencapai tujuan dengan berbagai cara. Bagaimana memenangkan diri kita.
Ini kan kemenangan juga Pak. Ketika kita membantu orang, Politik kesejahteraan. ketika kita bisa mempunyai rencana, punya program untuk mencapai tujuan masyarakat sejahtera, ini kan juga memenangkan diri kita sebenarnya Pak. Mengangkat harkat martabat kita. Ormasnya terangkat martabatnya, kami juga terangkat. Karena apa? Ketika kita memberikan sesuatu ke orang, orang berterima kasih. Kita ketemu orang yang susah, kita bantu. Senang mereka Pak. Dan ucapan terima kasih itu pahala sangat luar berkah bagi kami. Luar Ya rezekinya masuk Pak. Pak, untuk bendera target berapa Pak? 1000. 1000. Nggak penuh itu Pak lapangan dia itu, Pak. Di belakang kan masih tempat. Jadi rencana Pak Kapan dan kami, beliau sudah mengizinkan, kita rencanakan ada 1000 lebih bendera. Mengapa 1000? Karena tadi ormasnya sudah 894 ya, kalau sudah dapat semua. Kemudian kita ingin juga teman-teman dari BUMN, BUMD maupun dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia, kemudian dari partai politik, kita di sini mengurusi politik, ada bidang politik dan negeri, kemudian ada masa kebudayaan, semuanya kalau berkenan, Untuk tidak ya kalau mau dan berkenan pasang bendera di sini, mengibarkan benderanya di kantor Kesbangpol. Ya, hanya satu-satunya kantor 1000 bendera siap dikibarkan di Kesbangpol untuk menyatukan semua potensi bangsa dengan politik kesejahteraan untuk masyarakat. Luar. Nanti akan kita pakai itu baru bidang yang mengerucut ke organisasi masyarakat. Belum bidang yang lainnya nih di Kesbangpol. Ya, tapi di sini kan kita bekerja ngerumbu juga Pak dengan teman-teman. Jadi walaupun saya menangani bidang itu, tapi saya sama teman-teman banyak dapat dukungan Pak. Luar biasa. Oh, saling bantu. Saling bantu dukung. Kan di sini ada fungsi intelijen juga. Setiap ada ormas yang baru terdaftar atau baru mencatatkan atau bertanya-tanya, kita punya datanya, kita share ke teman-teman. Tolong dicek apakah tadi kita bicara mengenai apa manfaat organisasi masyarakat yang terdaftar. Sekarang pertanyaan saya Pak, apa ruginya organisasi masyarakat yang tidak didaftarkan di sini? Sebenarnya itu pertanyaan, mohon maaf ya, itu tidak ruginya sebenarnya sih Pak. Ya, tidak ada ruginya. Tidak ruginya menurut saya ormas, karena mereka sudah melaksanakan kegiatan yang sudah mereka laksanakan. Tapi kadang-kadang mereka gimana ya, ikut tahu tadi aja dengan Pak, saya kok nggak dapat undangan. Ya gimana kasih undangan, kita nggak tahu. Ada salah satu tadi ngisi mungkin Pak, dasar manusia untuk berkumpul adalah salah satunya dalam wadah organisasi masyarakat. Betul. Nah, dengan mereka berkumpul itu berarti pikiran mereka itu ada yang namanya kegiatan sosial. Karena itu kan sociality berkumpul. Dengan berkumpul di satu lembaga, kita ngerombol lagi di bawah naungan Kesbangpol, sehingga kita bisa mengumpulkan begitu banyak lagi orang-orang. Jadi manfaatnya jauh lebih bermanfaat bila mana tercatat apabila kita memiliki organisasi masyarakat, kita catatkan di Kesbangpol, jauh lebih bermanfaat daripada tidak kita daftarkan. Kan prinsip yang kami pakai itu ya, kalau menyebut bahasa Inggrisnya adalah raise yourself to help mankind Pak. Gimana Pak? Raise yourself to help mankind. Yang itu artinya mari kita tingkatkan diri kita. Kuatkan diri kita, sejahterakan kita, baru bisa kita bisa menolong orang lain, membantu orang lain, membantu sesama. Logikanya begitu. Jadi begini, ketika mereka berorganisasi, kan inginnya organisasi ini menguatkan visi misi mereka, kerjasama mereka untuk bisa membantu orang. Mereka akan semakin kuat tatkala tercatat di Kesbangpol, mereka ketemu teman-temannya, saling bantu dan saling mengisi. Kami tidak melarang, bahkan kami senang setiap ormas ke sini. Tidak perlu membawa donasi, sembako, barang apapun, tidak perlu. Mereka ke sini datang aja. Kalau mereka menemukan, melihat, mendengar ada warganya, tetangganya, atau anggotanya sendiri bahkan yang sedang perlu dibantu, baik sembako, cacat, sakit, kursi roda perlu, informasikan aja ke kegiatan ngerumbu ini. Ini sudah pernah berkali-kali terjadi. Jadi diinformasikan, oh saya punya kursi roda, saya nyumbang kemana? Yang menerima datang di situ Pak. Jadi semakin besar semakin kuat. Jadi kita menguatkan diri kita itu bahwa kita mungkin bisa kerja sendiri tapi kurang optimal. Betul. Itu di situ kata kuncinya. Bisa kita sendiri, kemungkinan
kurang optimal. Bila mana kita ngerombol, Ya. kemungkinan lebih maksimal. Pak. Maksimal. Satu lagi Pak, Gimana Pak? tatkala mereka berkumpul di sini, kan kita di pemerintah punya media publikasi nih, semua ormas punya. Semua akan mempublikasi kegiatan yang sama, sehingga publikasinya semakin besar. Iya betul. Jadi ada daftar. Kalau mereka sendiri kan hanya mereka saja publikasinya muncul. Tapi kalau di sini semua, apalagi pemerintah mempublikasikan. Pak Komang, coba cerita sedikit aja. Ya. Kegiatan aksi sosial yang paling menyedihkan dilakukan oleh kegiatan ormas di sini, Pak. Yang paling menyedihkan. Tadi saya dengar cepat cerita-cerita, oh ya Pak, kita melakukan bantuan ke Karangasem yang jangankan bawa mobil, naik motor nggak bisa, terus jalan kaki harus buka apa itu? Rumput-rumput ilalang. Nah, itu benar Pak? Benar, tapi saya koreksi sedikit, nggak ada cerita menyedihkan Pak. Oh nggak ada cerita menyedihkan? Menyenangkan sama bahagia, karena kami datang ke sana tuh bahagia, betul Pak, bahagia. Nah, karena kami bahagia. Orang-orang ikhlas tuh di sini Pak, meskipun keadaannya mohon maaf bahagia, ya Pak. Betul. Tapi boleh bahagia. Bapak cek ke teman-teman orang kami, tadi ceritanya bukan rekayasa, bukan ini, tapi memang menciptakannya dengan bahagia. Bahagia bisa sampai ke situ. Bahagia bersama-sama orang yang lain, bisa ketemu orang yang bisa kita bantu. Berkat informasi dari kalangan ormas juga, dari Teman-teman ormas juga Pak. Ya betul. Yang ayo kita ke sana yuk. Bahagia Pak. Informasi itu lebih valid. dapat. Dan nah ini kita juga minta bantuan informasi ngerumunya itu dari kepala dusun, tokoh masyarakat yang ada di lokasi. Karena mereka lebih tahu tempatnya. Kami masuk ke situ tidak kenal wilayah, pasti kami ngajak. Bapak boleh cek beberapa websitenya ormas, Kespangpol. Ketika ke lokasi, baru-baru ini kita ke lokasi juga. Itu kita dengan Pak PJ, dengan Pak PJ Gubernur, kemudian Pak Sekda dan lain. Itu. Tapi saya dengar Jumat besok Pak PJ Gubernur ada ikut kegiatan kita Jumat Berkah ini Pak. Mudah-mudahan tidak ada arahan melintang. Kita sudah sebarkan surat. Karena kami di sini tiap Jumat ada kegiatan Jumat Berkah yang tidak kita rekayasa, pokoknya hadir aja. Kemudian mungkin pimpinan melihat dan ingin bertemu, ingin menyapa dengan ormas, makanya beliau membuat acara ketemu wirasa. Jadi ada tambahan. Kalau kemarin kan hanya ormas menyampaikan paparan, mengenalkan diri, program kerja, rencana kerja. Betul. Tidak ada tanya jawab. Sekarang selaku gubernur, PJ Gubernur yang memimpin pemerintahan pembangunan di Bali ini ingin tahu aspirasi masyarakat, apa sih partisipasinya, apa sih solusinya. Kan sekarang ini pemerintah bisa kerja sendiri Pak. Mungkin ide-ide brilian datang dari beliau-beliau para ketua ormas. Harus diginiin Pak, harus diginiin. Nah itu. Tapi kami hadirkan juga, Pak Kaban menghadirkan juga para kepala OPD terkait. Nah, Jumat ini tentang ketahanan pangan. Hari Jumat tanggal 26 April 2024. Ya, mulai jam 8. Mulai jam 8 pagi Pak ya. Jadi kita kumpul. Itu open buat masyarakat. Open Pak, hadir. open. Target kehadiran besok Pak? 1.200, 1.500. 1.000 lebih lah Pak ya. Mencukup di sini. Tapi itu estimasi Pak ya. Estimasi kami batasi sampai pukul 10 atau kurang karena kita tempatnya di depan. Sekitar pukul 9.45 itu matahari sudah terik, tapi kalau masih setelah itu masih dilanjutkan silakan. Biasanya, nah ini lagi Pak. Tadi saya katakan tidak ada yang menyedihkan karena kita biasanya di akhir acara ada nyanyi-nyanyi. Karaoke. Tidak ada yang menyedihkan meskipun menuju aksi sosial tersebut jalan tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Karena itu adalah rasa ikhlas. Mudah-mudahan juga masyarakat terbantu, tidak ada masyarakat lagi yang sedih atau apa. Karena kita kan kekuatan besar di Bali. Bukan di Bali, di negara kita besar. Masih banyak di luar sana orang peduli yang kita ajak bersama-sama. Pak Komang, siap. Ini waktu tidak terasa kita. Ya. Baru satu ini. Baru satu yang kita bahas, organisasi masyarakat. Sedangkan di sini materinya segudang Pak. Ada satu fase kelupaan saya Pak. Apa itu Pak? Kegiatan ini sebenarnya kan membentuk karakter. Karakter siapa yang dibentuk Pak? Diri sendiri, karakter bangsa kita. Tadi saya katakan kan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. Jadi saya mengampu kegiatan karakter bangsa. Karakter, sifat, mental, moral maupun etos kerja kita. Karakter seperti apa yang mau Pak bentuk? Karakter jiwa sosial Pak. Satu. Kemudian saling membantu, gotong royong. Kemudian peduli, respon, respect. Ada kalanya kita itu kurang, tapi di sini muncul Pak.
Wow. Ya. Dari kita tidak seperti itu, Ya. anggaplah kita hanya mementingkan diri sendiri. Iya. Dengan kita bergaul dengan orang-orang seperti itu, Pak, Ya, betul. kita terpengaruh itu maksud Pak. Terpengaruh ya. Oh. Apa ya? Ikutlah kita Ikut, jadi orang tersentuh melihat situasi dan kondisinya. Ya, saya senang Pak di sini. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan Pak Abdul dan teman-teman. Amin Pak, kita doakan semoga karena ini adalah aksi kemuliaan, membentuk karakter teman-teman yang saling membantu. Teman-teman semua, sahabat dunia, banyak hal ternyata yang kita bisa dapatkan dari Kes Bang Pol. Banyak sekali tugasnya beliau, dan kita di sini sudah bicara mengenai bagaimana cara kita mendaftarkan organisasi masyarakat atau ormas kita, apa manfaatnya itu terdaftar, dan apa manfaatnya itu tercatat juga, dan apa juga keuntungan-keuntungannya sangat banyak sekali. Dan ternyata kita juga di sini bisa membentuk yang namanya karakter yang jauh lebih baik, Pak Komang. Dan begitu banyak yang kita tidak tahu selama ini, ternyata pemerintah memberikan juga fasilitas-fasilitas pendukung untuk kegiatan organisasi masyarakat atau ormas kita. Seperti apa? Peminjaman tempat untuk ulang tahun, pelantikan pengurus, rapat-rapat, dan lain sebagainya itu diberikan fasilitasnya oleh pemerintah. Akses digunakan dan diberikan oleh pemerintah. Oke Pak Komang, yang terakhir, apa pesan dan kesan Pak Komang kepada teman-teman kita di Bali atas organisasi masyarakat yang terdaftar, yang belum terdaftar, apa Pak? Silakan Pak. Dua kata. Bahagia dalam pekerjaan. Bahagia dalam pekerjaan. Karena gini, apapun yang dikerjakan, siapapun yang kita ajak bekerja, dimanapun kita bekerja, harus bahagia dalam pekerjaan. Karena kebahagiaan itu kunci sukses yang bisa menuntun kita untuk melakukan hal-hal positif. Dari mana dapat bahagianya? Ya tadi Pak, ketemu orang, bicara seperti ini. Kan komunikasi itu harus cair. Betul. Tidak ada masalah konflik apapun yang tidak bisa selesai tanpa ada yang Pak Komang kurang. Apa itu? Nih saya kasih tambahan Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Di sini Kes Bang Pol membentuk yang namanya karakter aksi-aksi kepedulian kepada masyarakat. Nih Pak, ilmu bagaimana caranya kita menjadi orang yang kaya raya. Nah, itu. Apa itu Pak? Rahasia sukses menjadi orang kaya raya Pak. Di mana-mana orang kaya di dunia itu Pak, di mana-mana pun di dunia, orang yang kaya itu adalah orang yang dermawan. Dan beberapa penelitian bahkan fakta kejadian, kalau kita mau sukses dan mau kaya raya, jangan menunggu kita punya duit untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Oh gitu Pak ya. Jadi artinya Pak, berbagi itu adalah dasar keberuntungan yang sedang kita bentuk untuk menjadi orang yang kaya raya Pak. Karena itu pengetahuan motivasi yang saya baca di mana-mana. Kalau mau kaya dan bahkan saya sudah buktikan beberapa teman-teman yang, karena saya konsultan bisnis Pak, beberapa teman-teman yang lagi drop, justru ada input-input dari orang-orang sukses berkata adalah, wahai engkau pengusaha atau orang-orang yang lagi kesusahan, yang tadinya punya dan lagi down Pak, yuk kita melakukan aksi-aksi sosial. Tidak masuk akal Pak. Masuk akal, padahal dia lagi down nih. Tidak masuk akal. Tadinya saya tidak berpikiran, nggak benar Pak. Tapi karena tidak ada jalan lain, kita melakukan hal tersebut Pak. Oh, keajaiban itu datang. Berkah ya Pak. Keajaiban itu datang, terus tiba-tiba ada solusi, tiba-tiba ada jalannya Pak. Jadi makanya saya bilang tambahannya, Kes Bang Pol memberikan masyarakat untuk bagaimana caranya menjadi orang yang kaya raya. Kaya teman ya. Kaya sahabat. Makasih dengan Pak. kaya teman, dengan kaya sahabat, kaya peluang. Kalau sudah kaya peluang, berarti kaya kesempatan. Kalau sudah kaya kesempatan, berarti akses, ada yang namanya banyak pekerjaan. Kalau sudah bekerja Pak, pasti menghasilkan hasil. Betul, fulus.
Pak Komang, terima Luar kasih biasa, banyak Ki. waktunya. Hormat bangga. Tidak cukup Pak, kita bicara Iya, nanti 1 kapan-kapan jam. kita nyambung lagi, Pak, Akan ya. tetapi ini harus kita sambung lagi karena aksi-aksi ini adalah aksi-aksi yang harus kita sebarkan Pak. Stop semangat. Kita beritakan Ya. karena ini adalah aksi-aksi kemuliaan. Siap. Mudah-mudahan kita bermanfaat karena hidup itu adalah bermanfaat. Kata kunci Pak Komang adalah berbahagialah dalam bekerja dan Datang ke Kesbang Wall. kerjakan dengan kebahagiaan. Yang belum terdaftar, organisasi masyarakatnya datang ke Best Datang ke Bangpol. Iya. Yang sudah terdaftar, setiap Jumat ada Jumat Berkah. Berkah. Terima kasih Pak Komang, Terima kasih. disehatkan selalu dan Luar biasa. berbahagialah. Luar biasa. Terima kasih Pak. Iya, Ya. luar biasa.